Shalom Holy Lovers, senang sekali boleh menyapa Holy Lovers semua. Dan saya hari ini ada di acara kirap obor api Pantai Kosta di Sumatera Utara Aceh. Dan ini di GPD Ebenezer. Bersama dengan saya ada 3 orang hamba Tuhan dari Kepulauan Riau. Dan saya akan mewawancarai bapak-bapak hamba Tuhan ini sehubungan dengan kirap obor api Pantai Kosta. Yang pertama yang saya tanya ini Bapak Pendeta Faragi Harita STH, Wakil Ketua MD Kepulauan Riau, Kepri. Shalom Om, shalom semua. Siapa saja utusan MD Kepri yang datang ke Sumur Aceh ini Om? Ya. Pertama-tama terima kasih kepada kesempatan ini di akhir acara kita tadi. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang sudah memimpin perjalanan kami dari Majelis Daerah GPDI Kepulauan Riau, yang kemudian dipercayakan kami dari Majelis Daerah untuk mengantarkan obor api Pantai Kosta ini di MD Sumatera Utara dan Aceh, yaitu yang dipercayakan atau jadi utusan MD Kepri. Ada 3 orang kami. Saya sebagai wakil ketua MD Kepri. Kemudian di kiri saya ada Pak Pendeta Alex Manarisi sebagai biro organisasi. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Pendeta Nurpandi Tan sebagai biro multimedia. Jadi kami bersyukur kami bertiga boleh sampai di MD Sumut dan Aceh, dan kami sudah diterima, dilayani dengan baik. Kami katakan terima kasih. Nah, untuk itu kami kembalikan kepada selanjutnya Om, apa kira-kira tujuan secara umum, gambaran umum dari kirap obor api Pantai Kosta ini? Tujuan kirap obor api Pantai Kosta yaitu supaya dapat membangkitkan semangat di dalam melanjutkan pelayanan yang sudah dikerjakan kurang lebih 100 tahun, yang nanti Tuhan tolong pada tahun depan, khususnya pada bulan Maret, kita akan memperingati 100 tahun GPDI. Jadi tujuannya untuk membangkitkan semangat hamba-hamba Tuhan mulai dari desa-desa sampai kepada ke kota, supaya dapat membakar semangat mereka lagi di dalam melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di GPDI, di seluruh, karena kita berada di Medan ini, ya, di MD Sumut dan Aceh, yaitu tujuannya seperti itu. Kita rindu supaya di daerah ini hamba-hamba Tuhan tentunya dapat membakar semangat mereka dengan kedatangan, ya, api obor Pantai Kosta ini, dapat mengingatkan mereka kembali untuk dapat melanjutkan pergumulan ke depan. Puji Tuhan. Jadi Holy Lovers, kirap obor api Pantai Kosta ini menyongsong 100 tahun, ya. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, pelayanan di Pertiwi Indonesia ini. Selanjutnya mungkin Bapak Pendeta Alex boleh sampaikan kepada Holy Lovers semua perjalanan kirap obor Pantai Kosta, ya, sehingga kemudian sampai ke Sumatera Utara. Iya. Perjalanan obor api Pantai Kosta dimulai di Bali, kemudian lanjut ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, lanjut lagi ke Banten, dan selanjutnya menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Kepri, dan pada saat ini di Sumatera Utara dan Medan dan Aceh.
Jadi total semua sudah 16 provinsi. Ya, saya rasa itu saja. Oke, puji Tuhan. Jadi sudah 16 provinsi. Masih banyak lagi nih. Kirap itu artinya perjalanan, Holy Lovers. Jadi ini perjalanan obor api Pantai Kosta dan sudah 16 provinsi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Pendeta Nurpandi. Maaf tadi saya salah. Kemudian selanjutnya sudah beberapa hari di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Apa kesan-kesan selama ada di Sumatera Utara? Tentu saja sudah jalan-jalan ya. Mungkin Pak Alex. Baik, puji Tuhan. Kami beberapa hari sudah ada di Kota Medan sejak tanggal 27 kemarin. Dan beberapa hari ini kami dilayani dengan baik dan sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih kepada Majelis Daerah Medan dan Aceh, Sumatera Utara dan Aceh buat pelayanan yang sudah diberikan, dan kami sangat senang ada di Kota Medan. Kami bisa mengunjungi beberapa ikon-ikon yang ada di Kota Medan ini, dan kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, dan tentunya kami sangat senang melihat Kota Medan dengan perkembangan-perkembangan yang luar biasa, dan kami banyak juga bercerita tentang keadaan GPDI yang ada di Kota Medan, dan kami sangat-sangat senang sekali dan juga mendorong kami untuk bisa lebih maju lagi, khususnya GPDI yang ada di Kepulauan Riau. Kalau kami lihat di kota ini, di Sumatera Utara dan Aceh mencapai 1640 kalau tidak salah sidang jemaat. Masih sangat jauh sekali dengan kami yang ada di Kepri. Memang kami provinsi yang masih baru, tetapi dengan apa yang kami dengar, yang kami terima informasi ini membuat kami pun mendorong semangat kami, apalagi dengan adanya kirap obor Pantai Kosta yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua kita, bahwa kirap obor ini kita mengenang kembali bagaimana perjuangan para pionir-pionir kita, dan saat ini kitalah yang harus kobarkan api Pantai Kosta itu untuk menjangkau jiwa lebih banyak, dan tujuannya tentu untuk kemuliaan Tuhan. Selama ada di Kota Medan, kami pun bersyukur bisa menikmati kuliner yang ada di Kota Medan. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, mungkin pesan-pesan untuk hamba-hamba Tuhan dan warga GPDI yang ada di Sumatera Utara Aceh. Silakan, Pak. Iya, pesan-pesan dari kami yang jadi utusan MD Kepri, kami rindu dan kami doakan supaya hamba-hamba Tuhan yang ada di MD Sumatera Utara dan Aceh boleh kembali lagi bersatu dan boleh semangatnya bangkit lagi di dalam memajukan pelayanan yang begitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Alex, begitu banyak jumlah hamba Tuhan. Pesan kami, biarlah ini tadi juga sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, jangan ini kendor, tetapi marilah ini kita kibarkan lagi, kita bakar semangat lagi untuk lebih bertambah lagi jumlah yang banyak ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kesannya sekali lagi, pupuklah persatuan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi terima kasih Bapak Pendeta Nurpandi, Bapak Pendeta Faragi, Bapak Pendeta Alexander untuk kesediaannya diwawancari oleh Holy Channel, dan Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Shalom Holy Lovers, kita masih ada di acara kirap obor api Pantai Kosta di Sumatera Utara Aceh, dan ini di GPD Ebenezer. Bersama dengan saya ada bapak-bapak MD kita, dan saya akan mewawancarai Bapak Ketua MD GPDI Sumatera Utara Aceh, Bapak Pendeta Samuel Gozali. Om, apa tanggapan Om, tanggapan MD GPDI dengan kedatangan obor api Pantai Kosta di Sumatera Utara Aceh? Ya, kami MD GPDI Sumut Aceh sangat mendapatkan
api spirit semangat mengenang GPDI, lahirnya GPDI 100 tahun yang lalu. Dan ini sesuatu momen yang sangat bersejarah yang tidak akan terulang dalam waktu yang singkat. Ya 100 tahun lagi. Jadi kita sangat antusias, kita sangat menyambut, kita sangat apresiasi terhadap panitia pusat menyelenggarakan obor itu berkeliling ke semua provinsi dan saat ini ada di Provinsi Sumatera Utara selama 10 hari. Ya, jadi 10 hari di Sumatera Utara, Holy Lovers, dan tadi dari wawancara sebelumnya kita sudah dapat informasi bahwa perjalanan obor api Pantai Kosta ini sudah melewati 16 provinsi dan sudah sampai di Sumatera Utara. Nah, ini kirap obor, artinya perjalanan obor api Pantai Kosta. Kira-kira selama di Sumatera Utara, Aceh, kemana saja ini akan dibawa? Setelah ini kita akan beralih ke beberapa zona. Jadi di sini ini adalah zona Medan, sekitarnya ada 10 wilayah. Tanggal 3 nanti di Karo 10 wilayah, ya, Dairi, Aceh Tenggara dan Karo. Dari situ tanggal 4-nya kita ada di Simalungun, titiknya zonanya situ ada 10 wilayah, Labuan Batu, Batubara, Simalungun. Nah, kemudian esoknya tanggal 5 kita terakhir di Pulau Samosir, ya, di Laugendrik, ya, ada rumah doa di sana. Dan setelah itu tanggal 9 Pendeta Ridwan Tarigan sebagai sekda, Pendeta Sutrisno dari Biro Penginjilan, mereka utusan Sumut mengantar ke Kalimantan Barat, MD Kalimantan Barat di Pontianak, dan mereka akan di sana 2 hari menyelenggarakan acara serah terima obor ini. Yang terakhir, Om, apa pesan-pesan Om sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI Sumur Aceh untuk hamba-hamba Tuhan GPDI dan seluruh warga GPDI Sumur Aceh? Kalau GPDI sudah 100 tahun, GPDI itu udah tua, GPDI itu udah dewasa. Jadi biarlah kepada semua hamba-hamba Tuhan, semua pimpinan dari MD, MWE, KDKD, Gembala, dan warga jemaat, marilah kita jaga marwah GPDI ini. Kita berada di prinsip-prinsip Alkitab yang kita punya 7 prinsip GPDI. Biarlah kita pertahankan itu sampai Tuhan datang kembali. Kita semangat, kita cari jiwa, kita menangkan jiwa, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jadi demikianlah wawancara saya bersama dengan Ketua Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh yang didampingi oleh rekan-rekan dari Majelis Daerah Sumut Aceh. Demikian Holy Lovers, Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Shalom Holy Lovers, bersama saya Joy Sopaterwasiono dan saya ada di Miki Holiday bersama dengan Pendeta Yosua Sinukaban, Wakil Ketua MD GPDI Sumut Aceh, dan ini dalam rangka acara kirap obor api Pantai Kosta di Tanah Karo. Nah, saya akan mewawancarai Om Yosua Sinukaban. Boleh nggak diterangkan kepada pemirsa Holy Lovers sejarah GPDI di Tanah Karo? Silakan. Secara sejarah GPDI Tanah Karo itu pada awalnya adalah dibawa oleh Pendeta John Ngentempurba. Kemudian
dari pelayanannya ada hamba Tuhan yang boleh ikut melayani, dan hamba Tuhan ini karena dia awalnya sulit berjalan, kemudian Pak Ngantem Purba mendoakan dia sehingga dia bisa berjalan dengan baik, yaitu Pendeta DM Sinukaban. Dan pada sebelum kemerdekaan mereka melayani, kemudian ada waktu itu masalah di negara ini di mana semua penduduk kampung harus keluar dari kampung, dan mereka pun pergi keluar, baik Pendeta John Ngantem Purba, demikian pun Pendeta DM Sinukaban. Mereka membawa jemaat-jemaat mereka ikut keluar dari desa. Kemudian setelah ada waktunya bisa kembali pulang ke desa masing-masing, maka Pendeta Sinukaban pulang, tapi Pendeta John Ngantem Purba tidak pulang. Tidak tahu dia kemana. Ya, hanya menurut informasi benar atau tidaknya, waktu itu dikerjaannya hanya smokel. Nah, kemudian pemerintah dari Kementerian Agama meminta agar jelas siapa pimpinan GPDI waktu itu. Karena memang Pak Ngantem Purba adalah pimpinannya, tapi karena nggak datang-datang sehingga harus ditentukan siapa. Maka Pendeta DM Sinukaban menjadi ketua wilayah pada waktu itu. Setelah beberapa waktu John Ngantem Purba kembali masuk, ya kembali pulang, dan dia minta agar jabatan itu diminta kembali, diserahkan kembali kepada dia. Tapi tidak semudah itu menurut Menteri Agama. Ada periode-periode yang harus dilalui supaya bisa pergantian. Tetapi Pak Ngantem Purba tidak setuju, sehingga dia keluar dan dia bangun gereja Mas Pendamai atau gereja Pantekosta Masehi Damai. Apa maksudnya demikian? Karena GPDI dia bilang tidak damai, rusuh, gitu. Dan selanjutnya dengan pelayanan yang dilaksanakan terus oleh Pendeta DM Sinukaban, diawali gereja mula-mula dibangun adalah di desa Kaban. Iya, sebelumnya selagi masih dengan Pendeta John Ngantem Purba, Pendeta DM Sinukaban berjalan dari Kaban ke Lepar Samura, itu dekat desa Samura. Di situ dibuat tempat ibadah. Tetapi kemudian setelah pulang dari pengungsian itu, maka awal sekali GPDI dibangun di desa Kaban. Setelah itu dia membuka banyak pelayanan dan buka di Kaban Jahe, di Samura, di Kubu Simbelang, di Dokan, di Sarimunte, di Suka, di Bonuraya, di Seberaya, di Singa, di Kubu Simbelang. Itu banyak kali yang dibuka pelayanan. Semua yang dia buka pelayanan dia serahkan kepada siapa yang siap untuk melayani. Dan tiap-tiap orang yang sudah keluar dari sekolah kitab dihimbau agar menempati tempat yang sudah dia buka. Dengan demikian maka semua pelayanan yang dia buka sudah mempunyai gembala dan semua berjalan dengan baik. Dan beberapa lagi hamba Tuhan yang bersama-sama dengan dia, yang awal-awal sekali adalah Pendeta YL Sinuhaji, ada Pendeta MP Barus, ada Pendeta Kiras Surbakti, ada Pendeta Munte. Nah, itu kira-kira dulu awal-awal seperjuangan mereka yang boleh dibilang adalah masa-masa perintisan. Nah, inilah kira-kira perkembangan. Kemudian sekarang ini sudah menyebar seluruh Tanah Karo, sudah lebih kurang 200 GPDI, gereja lokal GPDI, dan hampir semua desa di Tanah Karo sudah diisi oleh jemaat GPDI. Luar biasa ya, Holy Lovers. Mungkin selama ini ada yang penasaran bagaimana GPDI masuk ke Tanah Karo, dan baru saja kita sudah dengar penjelasannya. Dan berikutnya yang saya akan tanyakan sebagai Ketua Panitia Kirap
obor api Pantai Kosta di Tanah Karo ini, apa kesan Bapak dengan datangnya obor api Pantai Kosta di Tanah Karo? Dengan datangnya obor api Pantai Kosta Tanah Karo, ada harapan saya kiranya boleh membangkitkan semangat api Pantai Kosta bagi hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam acara kirap ini. Karena bisa jadi kalau saya amati bukan semuanya, sepertinya api Pantai Kosta ini agak sedikit menurun, ataupun ada hal yang lain menjadi andalan. Apakah sepertinya kemampuan pribadi, intelektual, hampir-hampir seakan-akan lari ke sana. Tetapi dengan adanya hadirnya api Pantai Kosta ataupun kirap ini dilaksanakan, saya percaya dan saya lihat bagaimana respon daripada yang hadir, maka akan membangkitkan semangat lagi. Sepenuhnya andalan adalah Roh Kudus, menjadi penolong, menjadi pengajar, menjadi penghibur bagi tiap-tiap hamba-hamba Tuhan yang hadir dan bahkan semua yang hadir pada kirap ini. Dan kiranya boleh, kalau boleh saya katakan, hal-hal seperti ini yang kebersamaan mungkin ada baiknya lebih banyak lagi dilaksanakan. Dan kemudian supaya Pantai Kosta itu semakin diingat, lagu-lagu Pantai Kosta lama juga perlu selalu dibangkitkan. Sebab bisa jadi lagu-lagu sekarang ini kita nggak tahu siapa penciptanya, ya. Akhirnya nilai-nilai kepantai kostaan itu hampir-hampir sudah dilupakan dalam tiap-tiap ibadah. Tapi mungkin ini saya salah menilai, ya saya minta maaf lah. Ya. Nanti bisa difasilitasi melalui Holy Channel. Oke, pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan untuk hamba-hamba Tuhan dan seluruh warga GPDI di Tanah Karo dan sekitarnya. Ya, pesan-pesan yang saya sampaikan dalam menghadapi situasi bagaimanapun, seperti tadi dalam kirap ini disampaikan tentang sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Sebab apapun dikatakan, kemanapun kita pergi, apakah hamba Tuhan pindah ke gereja lain atau jemaat pindah ke gereja lain, tetap hanya Tuhan yang disembah. Ada baiknya kita punya ketetapan sebagai hamba Tuhan, ketetapan sebagai jemaat, supaya dengan ketetapan kita tidak akan berpindah-pindah, maka akan imannya pun akan semakin teguh, semakin kuat adanya. Inilah yang saya sampaikan, biar kiranya kesatuan semua jemaat hamba Tuhan perlu dibenahi lagi. Sebab sekali lagi mungkin saya salah, kami hamba Tuhan ini seringkali hanya mementingkan diri sendiri, kurang peduli dengan orang lain. Yang seharusnya seperti kamilah anak-anak hamba Tuhan yang sudah jadi hamba Tuhan, maunya terbuka hati pikirannya untuk membantu ladang-ladang yang perintisan, ya, supaya cepat. Ngapain kita tunggu pertumbuhannya lambat, kalau bisa yang kita sudah jadi bersehati untuk membantu teman-teman kita yang dalam perintisan. Jadi saya harapkan sekali kesediaan dan kiranya terbeban para hamba-hamba Tuhan untuk jemaat-jemaat yang masih dalam kebutuhan. Inilah yang boleh saya sampaikan, dan jemaat Tuhan juga boleh ambil bagian untuk menyaksikan Kristus. Aksi bersaksi itu kayaknya boleh semakin ditingkatkan, sehingga kalau boleh Karo dapat dimenangkan dan dimenangkan oleh GPDI. Terima kasih. Puji Tuhan. Holy Lovers, demikian wawancara saya dengan Bapak Pendeta Yosua Sinukaban, Wakil Ketua Majelis Daerah GPDI Sumatera Utara Aceh dan sekaligus Ketua Panitia Kirap Obor Api Pantai Kosta di Tanah Karo. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Terima kasih Om untuk kesediaannya diwawancarai. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Ya, Holy Lovers, saya juga kali ini bersama dengan perwakilan Majelis Wilayah yang ada di Tanah Karo. Tentu saja ada banyak wilayah yang hadir tadi di acara Kirap Obor Api Pantai Kosta di Tanah Karo, dan saya bersama dengan seorang hamba Tuhan, Sekretaris Majelis Wilayah BSP, ya, Barus si Piso, ya, Bapak Pendeta Esron Sembiring, ya. Apa kesan Bapak Pendeta dengan datangnya Obor Api Pantai Kosta di Tanah Karo? Ya, kesannya bagi kami khususnya wilayah Tanah Karo sangat membanggakan
sebagai hamba Tuhan, apalagi khusus di Tanah Karo kami bisa menerima acara ini, tentu membangkitkan semangat kami supaya api itu tidak pernah padam, khususnya di Tanah Karo. Ada kira-kira mungkin pesan atau dorongan untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Tanah Karo ya, sehubungan dengan kirap atau perjalanan obor api Pantekosta, dan rupanya sudah sampai ke Tanah Karo, sudah sampai di 16 wilayah Sumatera Utara. Itu daerah yang ke-16 yang sudah didatangi, dan di Sumatera Utara juga sampai di Tanah Karo. Tentu saja ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman hamba Tuhan. Silahkan Pak Pendeta. Iya, pesan-pesan melalui obor yang sudah sampai di Tanah Karo, biar api ini membakar semangat hamba-hamba Tuhan supaya mengingat obor ini sebagai tanda ada api atau Pantekosta di GPDI yang luar biasa. Biarlah hal itu terus akan boleh kita kobarkan untuk hari-hari yang akan mendatang juga. Puji Tuhan, jadi GPDI 2021 akan menuju ke 100 tahun. Ini menuju ke 100 tahun 2021. Tetap semangat, tetap kobarkan api Pantekosta. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan wawancaranya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Shalom Holy Lovers, kali ini kita masih dalam rangka kirap obor api Pantekosta, dan obornya sudah sampai di Kota Siantar. Ini ada di GPDI Smyrna, dan saya akan mewawancarai perwakilan dari majelis wilayah yang hari ini sudah bersama-sama berkumpul, beribadah, dan menyambut obor api Pantekosta. Saya bersama dengan Bapak Pendeta Apak Pahan, Ketua Majelis Wilayah Siantar Kota. Iya. Shalom Om. Iya. Apa kira-kira kesan dengan kedatangan obor api Pantekosta di Kota Siantar ini dan sekitarnya? Pertama terima kasih buat Holy Channel GPDI untuk Sumut Aceh, dan terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Ini satu hari yang luar biasa ya, dimana kita boleh menjelang ya 1 abad GPDI, lalu ada kirap obor dan sampai di wilayah Pematang Siantar ini satu hal yang luar biasa sekali, apalagi kami yang menjadi tuan rumah juga di tempat ini. Jadi ini kesan yang luar biasa bagi saya dan bagi kita di GPDI ini. Jadi luar biasa kesannya, Holy Lovers bangga ya Om ya. Puji Tuhan. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan untuk hamba-hamba Tuhan dan warga GPDI yang ada di wilayah Siantar? Hari ini ada 9 wilayah ya, 9 wilayah. Saya tidak sebutkan semua, tapi kita sudah saksikan tadi tampilan-tampilan wilayahnya di tayangan live. Ya, apa kira-kira pesan buat hamba-hamba Tuhan dan warga GPDI sekitar sini? Ya, Pantekosta itu kan identik ya dengan api Pantekostanya. Jadi tentu dengan perayaan nanti tahun depan 1 abad GPDI, maka biarlah kiranya api Pantekosta itu terus menyala di dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, karena tanpa api Pantekosta itu tentu pelayanan itu menjadi dingin dan tidak akan menjadi berdampak bagi sekitarnya. Demikian. Jadi api Pantekosta harus tetap dipertahankan, tetap semangat dan menyala. Puji Tuhan. Demikian wawancara kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Holy Lovers, kali ini pun saya bersama dengan Bapak Pendeta Dharma Saragih, Wakil Bendahara MD GPDI Sumut Aceh, sekaligus Ketua Panitia Kirap Obor Api Pantekosta di 9 wilayah yang diadakan di Siantar.
di Kota Siantar di GPDI Smyrna ini. Shalom Pak Pendeta, apa kira-kira kesan dari Bapak Pendeta dengan kedatangan obor Pantekosta di Sumatera Utara, terutama hari ini di Kota Siantar? Kesan yang kami dapatkan dari kegiatan ini, sebuah kegiatan yang membangkitkan ya semangat, ya, memberi inspirasi bahwa oleh AMPI Pantekosta, gereja GPDI itu tetap ada, eksis sampai hari ini. Kita doakan terus kemajuan GPDI, kita menjelang GPDI 100 tahun 2021. Dan apa pesan-pesan yang Bapak Pendeta mau sampaikan untuk hamba-hamba Tuhan dan warga GPDI Sumut Aceh, khususnya 9 wilayah yang hari ini sama-sama beribadah dan merayakan kedatangan obor Pantekosta di wilayah ini? Untuk kita semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di 9 wilayah, Siantar Kota, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuan Batu, biarlah kiranya spirit dari momentum kirap obor api Pantekosta menyongsong 100 tahun ini boleh kita bawa ke pelayanan kita masing-masing. Api Pantekosta itulah yang membuat kita terus berkobar-kobar, semangat, menyala-nyala, melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi terima kasih Bapak Pendeta buat kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Shalom Holy Lovers, bertemu dengan saya kembali Pendeta Joyo Supaterwasiono, dan kita ada di Taman Iman Lagundi, Onanrunggu di Samosir dalam rangka kirap obor api Pantekosta yang sudah sampai ke Sumatera Utara dan baru saja selesai acaranya tadi dirayakan di tempat ini di Samosir, dan saya akan sebentar mewawancarai Bapak Ketua Majelis Wilayah Samosir, Bapak Pendeta Sabdi Gultom, sekaligus juga Ketua Panitia dari perayaan kirap obor api Pantekosta di Samosir. Bapak Pendeta, boleh saya tanya apa kesan dengan kedatangan obor api Pantekosta di tanah Samosir? Ya, yang pertama kita sangat bersukacita, sangat senang menyambut kedatangan kirap obor api Pantekosta menyongsong 100 tahun GPDI yang kami tidak pernah pikirkan akan singgah di Samosir. Ini sebuah kebahagiaan untuk memberi semangat yang semakin berapi-api melalui api Roh Kudus, karena selama ini sepertinya Samosir ini terabaikan. Dan juga saya pribadi, kalau bisa agak lama dikit, karena saya pernah akan mau tinggalkan Samosir ini karena melihat hanya tinggal orang tua. Saya gembala, saya yang termuda, semua tinggal cuma 2, suami istri. Karena di Samosir ini nggak ada pendapatan, tapi puji Tuhan karena pemerintah membangun Samosir, akhirnya bertambah orang ke Samosir sehingga datang penduduk baru yang muda-muda. Puji Tuhan jemaat kita bertambah. Dengan kehadiran obor Pantekosta ini ke Samosir, pasti akan semakin membakar api Pantekosta itu akan membakar rumah yang ada di Samosir. Wilayah Samosir pasti maju. Oke. Tentu saja tadi yang hadir bukan hanya wilayah Samosir, tapi ada wilayah yang lain. Wilayah apa saja tadi Bapak Pendeta yang hadir di acara ini? Saya dengar tadi 10 wilayah. Iya. Wilayah Toba, wilayah Hasudutan, wilayah Humbang Timur, Papatar, Tapsel, Tapteng. Itulah yang datang tadi. Tapanuli Selatan, Madinah. Yang perhitungan kami, kalau orang itu cuman ya sekitar 150-an, padahal yang hadir sampai 250-an. Iya.
bolehkah diterangkan kepada pendengar setia atau penonton Holy Channel sejarah singkat saja Bapak Pendeta Injil masuk ke Samosir, maksud saya GPDI, pelayanan Gereja Pantai Kosta di Indonesia di tanah Samosir? Ya memang itulah, kalau di Samosir ini masuk berita Injil seperti yang tadi diutarakan oleh sekretaris, bahwa Injil ini datang ke Samosir, pionernya adalah Pendeta DMT Sibatuara, dan waktu itu masih belum zaman kemerdekaan, karena dia sekolah Belanda, dipekerjakan di perusahaan Belanda. Tapi setelah Belanda pulang dari sini, ya dia kembali ke Samosir karena di Kisaran dulu Bapak itu melayani. Setelah ke Samosir adalah hamba Tuhan yang menjadi temannya untuk berjuang, itu Pendeta RM Gultom dan juga Pendeta El Navajo. Jadi kami adalah sebagai penerus, saya termasuklah anaknya Pendeta RM Gultom yang melanjutkan pekerjaan Tuhan, dan sekaligus hari ini sebagai Ketua Majelis Wilayah menggantikan anaknya Pendeta almarhum DMT Sibatuara. Puji Tuhan atas kehadiran obor api Pantai Kosta di Samosir. Kami wilayah Samosir secara khusus dan 10 wilayah yang ada pada hari ini akan mengobarkan api Pantai Kosta. Puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Pendeta, apa kira-kira pesan untuk teman-teman hamba Tuhan dan warga GPDI yang ada di Samosir dan yang 10 wilayah tadi yang hadir dalam acara ini? Yang menjadi harapan kami, biarlah seperti khotbah tadi, semangat kebersamaan itu semakin dipupuk oleh pimpinan daerah, bekerja sama dengan wilayah, dan semua gembala-gembala yang di Sumatera Utara tetap saling bersinergi, saling bekerja sama. Saya yakin Tuhan pasti akan membakar di 10 wilayah ini, api Roh Kudus akan menyala dan jiwa-jiwa akan dimenangkan semakin banyak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi demikianlah Holy Lovers, rangkaian kirap obor api Pantai Kosta sudah dari Medan di GPD Ebenezer, kemudian ke wilayah Karo dan sekitarnya kemarin di Hotel Miki Holiday, kemudian juga sudah sampai ke Simalungun juga di GPD Smyrna, dan hari ini di Toba Samosir ya, di Taman Iman Lagundi ini. Dan kemudian seperti yang sudah diinformasikan pada kirap obor di Medan, bahwa obor api Pantai Kosta akan menuju ke Pontianak ya, dan akan ada 3 orang dari MD akan mengantarkan obor api Pantai Kosta ke sana. Puji Tuhan, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu dalam event-event yang berikutnya. Shalom. Kabarkan Injil, selamatkan jiwa. God bless you.